Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di malam ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah hadirnya Roh Kudus, sebab kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan ini akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus inilah yang akan mengertikan pekebaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan kita di malam hari ini adalah Kabar Indah dari Juru Selamat. Ayat renungan terambil di dalam kitab Yohanes 6 ayat yang ke-54 yang berbunyi, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masih ingatkah kita terhadap kisah kematian Yesus di kayu salib, sehingga pada saat ini firman yang akan saya bawakan berkaitan dengan kematian hingga kebangkitan Yesus Kristus. Kisah ini merupakan suatu kisah yang luar biasa yang memberikan sebuah pengharapan besar bagi umat-umat Tuhan, di mana kasih Yesus begitu nyata ditunjukkan pada kisah tersebut. Yesus memberikan suatu harapan dan hidup yang baru bagi manusia umat ciptaannya. Ketika saudara dan saya, kita dipisahkan dari Allah oleh karena dosa-dosa kita, maka disitulah lewat kematian Yesus Kristus menjadi sebuah jembatan penghubung yang kembali menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Kebangkitan Yesus merupakan suatu wujud nyata kekuasaan Tuhan. Jauh hari sebelum Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan serta bangkit, Yesus telah menyatakan hal tersebut kepada murid-muridnya. Tapi yang kita tahu dalam firman-Nya bahwa murid-murid Yesus justru lupa bahwa Yesus telah menyatakan hal tersebut kepada mereka. Di saat Yesus sudah bangkit, mereka mencari mayat Yesus dan mereka berpikir bahwa mayat Yesus telah dicuri. Tetapi mereka melupakan apa yang telah dikatakan Yesus, bahwa pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Kebangkitan Yesus merupakan suatu kabar besar bagi umat manusia, bahwa kematian tidak dapat menggerogoti kita sebagai anak-anak Allah, sebab Allah kita Yesus Kristus telah memenangkan kematian tersebut. Sebagaimana ayat renungan kita yang telah kita dengarkan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54 memberikan suatu gambaran bahwa melalui kematian Yesus, kita manusia telah memiliki jaminan hidup yang kekal. Walaupun pada saatnya nanti kita akan meninggal, tetapi pada saat akhir zaman, orang-orang yang setia di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini merupakan suatu janji dan pengharapan yang luar biasa bagi kita semua. Masalahnya sekarang adalah tergantung pada diri kita manusia. Maukah kita setia sampai akhir zaman, sehingga pada saatnya nanti kita dapat memperoleh janji Allah tersebut? Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu hal yang mudah, sebab kita sering terlena dan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi saudara-saudaraku, janganlah takut. Allah akan selalu menuntun dan membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Asalkan saudara dan saya, kita mau membuka hati dan pikiran kita, serta mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, dan ini merupakan suatu kabar indah dari Juru Selamat, yaitu ada 4 poin penting yang akan saya bagikan bagi saudara-saudara sekalian. Poin yang pertama, bagi yang percaya, Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Juru Selamat,
kita yang hidup, segala dosa-dosa kita akan dipulihkan. Itulah kabar indah juru selamat yang pertama. Kabar indah juru selamat yang kedua adalah bagi yang percaya, kematian itu hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Sebab Kristus telah berbicara akan kematian sebagai sebuah perkara yang sesaat. Yohanes 8 ayat 51 menyatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang-orang Kristen, kematian adalah suatu tidur sambil menantikan kedatangan Kristus. Itulah kabar indah dari juru selamat yang kedua. Kabar indah dari juru selamat yang ketiga adalah bagi orang percaya, kita diingatkan kembali tentang janji kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Hal ini harus selalu disegarkan dalam pikiran saudara dan saya. Murid-murid Yesus telah melihat Yesus naik ke surga, dan Yesus yang sama akan datang kembali mengangkat kita, umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini, dan memberikan hidup yang baru kepada kita, asalkan kita mau melayani pekerjaannya. Yang keempat adalah bagi orang percaya, tugas dan tanggung jawab atau kewajiban kita adalah untuk mengabarkan kepada dunia kebenaran firman Tuhan. Kebenaran tentang peristiwa kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitannya, rencana keselamatan, kuasa Yesus untuk menghapus dosa, dan masih banyak lagi yang harus kita saksikan dan mengabarkannya kepada dunia ini. Itulah kabar indah dari juru selamat untuk saudara dan saya. Saat ini firman Tuhan telah memberikan kekuatan iman bagi kita semua dan mengingatkan kita untuk kembali mengingat kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Tugas kita sebagai juru kabar Allah serta janji keselamatan yang telah Allah janjikan bagi kita, yakni hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kita akan mengakhiri firman ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang indah yang telah kami dengarkan. Janji Tuhan agar kami semua umat-umat Tuhan dapat diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal dan masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya firman Tuhan ini memberikan penguatan bagi kami semua yang mendengarkan, dan melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah para pendengar-pendengar firman Tuhan agar mereka boleh memperoleh penguatan-penguatan iman, dan segala hal yang mereka doakan dan gumuli Tuhan akan jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.